balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Saya juga angkatan suami juga. Yang angkatan urusannya ada di sini. Enak aja lu. Mau dibawa kok ke sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Terbiasa. Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Satu hal yang ingin saya bagikan kali ini saudara, sebagaimana yang sering kita lihat hari-hari ini, di mana kita dilarang beribadah, dibubarkan kita yang beribadah, bahkan kita yang lagi berdoa mereka datang untuk membubarkan kita berdoa di rumah, bukan di gereja. Di rumah kita berdoa dibubarkan dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan kemarin terjadi di daerah Solo, di mana rumah tempat anak sekolah minggu disegel oleh orang yang mengaku agamanya satu itu saudaraku. Tetapi saya ingin mengajak kita semuanya supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan, selalu sukacita di dalam Tuhan. Jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita undur dari hadapan Tuhan, jangan kita surut dari hadapan Tuhan, apalagi kita menyangkal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sekali-sekali saudara, saya tidak bosan-bosan mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ingat, Alkitab sudah mencatat, Alkitab jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada kita semuanya bahwa lawan kita itu adalah penghulu di udara. Lawan kita adalah penguasa kegelapan. Lawan kita adalah begitu nyata, dan antikristus hari-hari ini begitu nyata kita lihat. Mereka ada di depan mata kita. Antikris Bapak Ibu. Hati-hati ya, tetap jaga iman saudara. Jaga iman saudara. Di luar dia benar-benar tidak ada jaminan kepastian keselamatan saudara. Benar-benar tidak ada jaminan kepastian keselamatan di luar Yesus Hamasiah, di luar Yesus Kristus. Jaminan kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, tadi ada orang yang komentar, kenapa kamu teriak-teriak di saat buat video? Kenapa waktu di Aceh kemarin kamu tidak berani teriak-teriak di saat kamu buat video? Apakah kamu takut mati? Bukankah kamu sudah dipastikan masuk surga? Jawaban saya sangat singkat saudaraku. Saya tidak takut mati, Saya tidak takut mati. Harapan saya dan yang saya rindukan hari-hari ini adalah bagaimana daerah saya dimenangkan Tuhan, dan fokus saya penginjilan saat ini adalah ke Aceh saudaraku. Ke Aceh fokus saya penginjilan saat ini, dan itu sudah saya rancangkan bersama dengan beberapa teman, di mana kita ingin fokus penginjilan pelayanan ke daerah Aceh, di mana Aceh nantinya akan dilawat Tuhan, akan banyak lagi orang-orang Aceh yang lain yang ikut Kristus, yang ikut Yesus saudaraku. Inilah fokus saya, dan saya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan takut mati, tetapi harus cerdik dan harus tulus seperti merpati. Bukankah mati sudah pasti masuk surga? Iya, mati sudah pasti masuk surga. Ini adalah janji Alkitab, janji Tuhan. Anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, mati pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Mati malam ini masuk surga. Tidak ditunda-tunda lagi masuk surga. Makanya kepastian keselamatan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap pikirannya, dengan segenap jiwanya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam pribadi Adonai Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, orang tersebut mati pasti masuk surga. Mati masuk surga. Jadi kami tidak takut mati, tetapi kami harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan tugas saya
memberitakan Injil. Saudara terima, tidak terima itu bukan urusan saya. Ditambah lagi, saya fokus pelayanan ke daerah saya, Aceh, Tanah Rencong, Serambi, Mekah, di mana banyak orang berkata sulit melakukan penginjilan di sana. Tetapi kalau kita melakukan dengan penuh hati-hati dan kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, kita datang dengan kasih, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Baik saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Teman-teman sekalian, di mana sampai RT-nya tunjuk muka itu ya, jemaat di situ, dan juga ada ibu pendeta di situ. Karena apa? Karena katanya kok rumah pribadi dijadikan rumah doa kan gitu ya. Mereka tidak sadar teman-teman sekalian bahwa mereka juga ada sholat di rumah, ada sembahyang di rumah. Nah kurang lebih seperti itu. Hanya saja orang Kristen itu ya terdiri dari beberapa orang ya, apalagi kalau sebenarnya ibadah doa pendoa syafaatnya ya. Jadi bisa kumpul gitu di suatu tempat dan membentuk suatu doa gitu ya kepada Tuhan ya. Dan teman-teman sekalian, ini mereka merasa bahwa sangat mengganggu gitu ya warga sekitar ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian, karena mereka benci kekristenan ya. Dan teman-teman sekalian, yang lebih parahnya juga terjadi di kota Solo ya. Diinfokan bahwa dekat rumah Pak Wali Kota gitu ya, anak dari Pak Presiden. Dan untungnya teman-teman sekalian ya, Mas Gibran langsung turun tangan untuk mencopot spanduknya ya, dengan timnya aparat kepolisian juga ya. Padahal itu hanya digunakan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu teman-teman sekalian ya. Kalau lebih seperti mereka ya, mengajar anak-anak ya untuk ngaji gitu ya. Mereka menggunakan rumah dan teras rumah dan lain-lain teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada masalah ya. Tetapi lagi-lagi karena memang ini kekristenan ya, tetap ya dijolimi seperti itu dan dianggap remeh ya. Dan kita bersyukur dengan adanya pemerintah seperti Mas Gibran yang langsung bertindak dan langsung mendatangi lokasi ya. Dan teman-teman seperti apa videonya, mari kita langsung saja simak, baik dari pembubaran ibadah doa itu di Bekasi maupun juga yang di Solo ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait masalah tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun tangan. Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 19 Juni pagi. Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara. Ternyata izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin. Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan rumah yang dipersoalkan adalah milik mendiang Mbah Mitro. Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980. Namun ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan. Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Mbah Mitro pada tahun 2004. Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas. Ibadah sampai sebenarnya. Itu sebenarnya cuma persoalan izin gedung ya mas. Kalau ibadahnya gimana mas? Masih pindah atau di tempat itu? Setahu saya kalau sekolah minggu pindah. Tapi kalau warga sebetulnya menerima mas? Kalau warga sebetulnya menerima? Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi Pak ya. Bes. Terima kasih. Menulis begini, rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat. Laporan wartawan tribunsolo.com Andreas Kris Febrianto Nugroho. Tribun.com. Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi sahabat, ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya penolakan tempat beribadah. Satu di Bekasi, itu video yang baru saya upload. Satu lagi di Solo sahabat, jemaat GKJ ya. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar, Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah Wali Kota Solo. Wow. Saya
juga angkatan suami. Ada urusan mau angkat. Yang angkatan Urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok ke apa sepertinya Pak RT ini ada agar pakai sama orang Kristen. Terbiasa. Kenapa begitu? Sudah. Kenapa? Penjara. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Sebetulnya Pak RT ini Aku sama mau ke sana. Sini. sini. Ngajar kalian. Udah. Ini ada pemerintahan desa juga. Aja. Orang Jokowi sendiri pun mau berhak daripada. Kalau lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang Nggak ada yang ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya, Saya kalian lecehkan. Iya, kenapa Bapak saya Omongan lebar kemana-mana. tidak baik-baik. Kami nggak prospektif kan sini-sini. Saya nggak ada. Dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe bilang nggak Betul. boleh. Kita Kita baik. Beda. hati loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu hati aja. Semua manusia itu. Nggak boleh sembarangan. Kalau sudah jelas kalau bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya ini macam? Masa Pak Ustaz kalau yang sholat dia bisa izin sama bapak lebar-lebar. Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak berbicara, tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak. Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin kan? Nah oke. Terus Ya. apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima Bikin pusingnya. dari ruang terima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dan kembang developer dari kita lah general rumah tempat tinggal. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini.